Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Itu sebabnya yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam Minggu Paskah hari ini, Minggu 5 April 2026. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya hari ini kita mengalami kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kenapa kita mengalami kemenangan, saudara? Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan saja untuk dirinya sendiri, saudara. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati hanya untuk dirinya sendiri, saudara, saudara tidak ada gunanya di tempat ini. Saudara tidak berarti datang ke tempat ini, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita pun mengalami kebangkitan itu. Amin. Dan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus telah mengalami kemenangan, maka saudara juga pasti mengalami kemenangan. Katakan dulu di dalam dirimu, saya akan mengalami kemenangan. Sekali lagi, saya akan mengalami kemenangan. Haleluya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata penghibur, saudara. Tidak, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus sudah mengalami kemenangan, maka kemenangan itu juga diberikan kepada engkau. Haleluya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita respon akan kemenangan yang sudah diraih, bahkan juga yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Itu persoalannya, saudara. Persoalannya adalah apakah kita respon terhadap kemenangan daripada Yesus ini. Hari ini, saudara, hari yang spesial, yaitu di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Amin. Salam dulu samping kiri kanan saudara, atau yang ada di depanmu, katakan selamat hari Paskah. Haleluya. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Dan nanti, saudara, selesai ibadah ini ada juga acara kita, ya. Kita sudah persiapkan, ya, sudah disediakan Tuhan lewat keluarga Bapak Situmorang, ya. Nanti selesai kita ibadah ini, ya, kita akan cari telur Paskah. Jadi jangan ada dulu yang pulang. Di mana kira-kira telur Paskah itu disimpan, ya, disembunyikan, ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali yang menyembunyikan. Siapakah yang menyembunyikan itu tidak perlu. Yang menyembunyikannya pun enggak. Yang jelas nanti yang menyembunyikan tidak boleh ikut. Kalau yang menyembunyikan ikut, dialah semua, kan? Baik, saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dua jemaat Tuhan, saya ajak semua kita bangkit berdiri. Sekali lagi, Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bagi jemaat Tuhan yang bawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin ada Alkitabnya di handphonenya, di Androidnya, ya, boleh juga dibuka. Mari jemaat Tuhan, saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya pun putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari bukit itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, "Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Itu sebabnya yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam Minggu Paskah hari ini, Minggu 5 April 2026. Ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus sampai kebangkitannya adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung kemarin kita sudah bersama-sama memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan saudara, bahwa kematian Yesus Kristus tidak berhenti sampai kepada kematian itu. Amin. Amin. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kematian yang dialami oleh Yesus Kristus tidak berhenti sampai kepada kematian itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah mengkonfirmasi kepada kita, Alkitab mengkonfirmasi kepada kita bahwa Yesus yang mati itu, bahwa Yesus yang sudah dikubur itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Nah itu sebabnya saudara, sebelum waktu kebangkitan itu ada beberapa perempuan yang mengasihi Yesus Kristus. Ada beberapa perempuan yang cukup dekat dengan Yesus Kristus. Mereka datang saudara ke kubur itu bukan untuk menyaksikan bersama-sama apakah benar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi tujuan mereka ke kubur itu saudara, dikatakan firman Tuhan, untuk meminyaki daripada kubur Yesus pada waktu itu. Atau dengan kata lain saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perempuan-perempuan itu tujuannya pergi ke sana untuk sekedar berziarah. Amin. Amin. Siapa di sini yang sering berziarah? Sering, pernah. Kalau sering 3 kali ke atas lah begitu kan. Saya yakin kita sering berziarah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengar ini baik-baik. Perempuan-perempuan ini pergi ke kubur untuk berziarah, saudara. Ya, hanya sekedar itu. Mereka pergi ke sana bukan untuk menyaksikan bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati sebagaimana Yesus sudah sampaikan. Sebelum Yesus mengalami penderitaan, sebelum Yesus mengalami kematian, Yesus kan sudah berpesan kepada mereka bahwa pada hari ketiga Anak Manusia akan bangkit dari antara Orang mati. dari antara orang mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ternyata para perempuan-perempuan ini
pergi ke sana bukan karena mereka percaya akan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan karena itu saudara, tetapi hanya sekedar berziarah. Tetapi walaupun seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ketika mereka sampai di sana saudara, ketika mereka melihat kubur itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kubur itu sudah kosong. Bahkan juga batu yang menutupi daripada kubur Yesus itu sudah terguling. Saudara, fakta yang tidak bisa dibantah dan yang dicatat oleh Alkitab. Ketika kubur Yesus itu, ya, itu dikasih apa saudara? Dikasih dimeterai itu. Kalau sekarang kalau ada kejadian-kejadian misalnya saudara di satu tempat, lalu datang pihak kepolisian dikasih polis lain. Ya. Artinya apa saudara? Tidak boleh orang sembarang lalu masuk ke situ saudara. Ya. Itu sudah daerah tempat steril, tidak bisa sembarang masuk saudara. Maka pada waktu itu juga kubur Yesus itu dimeterai saudara. Dari siapa? Dari pemerintahan Romawi pada waktu itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Lalu juga faktanya saudara, selain dimeterai tadi kubur Yesus itu juga kubur Yesus dijaga saudara. Imam-imam kepala kan dan juga orang-orang Farisi datang kepada pemerintah Romawi pada waktu itu untuk apa? Untuk meminta kepada pemerintah Romawi supaya apa? Supaya dikirimkan tentara-tentara Romawi untuk apa? Untuk menjaga saudara. Ya. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tidak boleh sembarang orang untuk datang ke sana saudara. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit tetapi dicuri, itu sesuatu hal yang tidak masuk akal saudara. Karena apa? Fakta yang sudah saya sampaikan tadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kubur Yesus itu dimeterai saudara dari pemerintah Romawi. Lalu juga saudara, itu kubur Yesus juga dijaga saudara. Kalau ada permintaan saudara untuk menjaga seseorang yang sudah mengatakan bahwa saya akan bangkit pada hari yang ketiga, para ahli-ahli Taurat kan ingat itu saudara, ya. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ingat itu apa yang dikatakan oleh Yesus, saya akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka lapor kepada pemerintahan Romawi, tolong berikan penjaga, tolong berikan tentara untuk mengawasi itu, untuk menjaga itu kubur. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan-perempuan itu datang ke kubur Tuhan, bahkan juga di dalam perjalanan ada komunikasi di antara mereka saudara. Siapa nanti yang akan membukakan pintu daripada kubur Yesus? Kenapa saudara? Karena pintu kubur Yesus itu beratnya diperkirakan antara 500 kg sampai 1000 kg. 500 kg berat atau ringan Bapak Ibu? Siapa di sini yang sudah pernah mengangkat 500 kg? Hah? Ya ada saudara. Maka ketika para perempuan-perempuan ini mengatakan, siapa nanti yang mengangkat, yang menggulingkan itu pintu daripada kubur Yesus, itu sangat logika saudara. Karena apa? Karena mereka tidak akan mampu menggulingkan itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Secara logika, apa yang mereka sampaikan itu masuk akal saudara. Apalagi dikatakan di situ perempuan-perempuan itu hanya beberapa orang saja saudara. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kekuatan manusia tidak akan mampu menggulingkan itu batu. Dan kalaupun mampu saudara, dengar baik-baik, kalaupun ada yang mampu menggulingkan itu pintu daripada kubur Tuhan Yesus, belum tentu orang yang ada di dalam kubur itu bisa bangkit. Ya, pintu sudah terbuka, ya. Tetapi pertanyaan lagi saudara, bagaimana dengan orang yang ada di kubur itu? Apakah bisa bangkit? Ya kan?
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, jangankan kubur itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi Dia itu sesuatu hal yang kecil. Amin. Amin. Itu sesuatu hal yang kecil. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para malaikat yang datang mengunjungi, yang datang menghampiri para perempuan-perempuan itu mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Amin. Sama seperti apa yang dikatakan. Poin yang pertama saudara dari tema pemberitaan firman Tuhan ini, Dia tidak ada di sini berarti kematian telah dikalahkan. Katakan dulu, kematian telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Amin. Amin. Kematian telah dikalahkan. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara, bahwa peristiwa penyaliban, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus tidak berhenti sampai di situ. Kematian Tuhan Yesus Kristus sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan yang namanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu sebabnya juga saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 dikatakan seperti ini, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak mampu menahan daripada kebangkitan Yesus Kristus. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa maut sudah dikalahkan. Amin. Amin. Lalu apa implementasinya? Apa untungnya bagi kita saudara? Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, kematian telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Apa hubungannya dengan kita saudara? Tuhan katakan bahwa suatu ketika nanti manusia akan kembali dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Amin. Bedanya apa saudara? Semua manusia, orang jahat, orang apapun saudara, yang ganteng, yang jelek, semua bangkit saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan juga bangkit. Lalu bedanya apa saudara? Bedanya adalah mereka-mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh Hidup kekal. memperoleh apa? Memperoleh hidup yang kekal. Sementara mereka-mereka yang tidak percaya, mereka juga akan memperoleh kekekalan, tetapi penyiksaan, penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak ada di sini berarti janji Tuhan digenapi. Amin. Amin. Haleluya. Berarti janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan tentang apa Pak Pendeta? Karena berulang-ulang kali Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, sampaikan bahwa anak manusia akan mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Ini adalah sebuah janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ini adalah sebuah janji yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu. Nah, firman inilah yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus, Ia genapi di dalam dirinya ketika Dia bangkit dari antara orang. Katakan malaikat itu saudara. Malaikat berkata, sama seperti yang dikatakannya. Ia tidak ada di sini berarti janji Tuhan digenapi. Amin. Amin. Seberapa banyak di antara kita saudara janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Coba lambaikan tanganmu. Amin. Saya mau katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap apa yang dicatatkan di dalam Alkitab ini, ya, ini akan digenapi dan digenapi terus dan terus. Dan itu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang akan digenapi di dalam kehidupanmu
saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka kita juga harus mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Betul saudara. Ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan ragu saudara bahwa saudara akan mengalami kemenangan. Amin. Gimana lah saya mengalami kemenangan? Hidup saya dari dulu, dari saya lahir, sok tahu aja dia lahir kan? Udah langsung dibilang seperti ini. Dari dulu semenjak saya lahir, padahal dia tidak tahu dia saudara. Ya, langsung dikatakan saudara, saya tidak akan mengalami kemenangan lagi. Hidup saya sudah seperti ini saudara. Siapa yang bilang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Orang lain bisa mengatakan saudara, hidupmu akan begitu-begitu saja saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perkataan itu hari ini sampai ke telingamu tuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa engkau juga dapat memperoleh kemenangan di dalam hidupmu. Amin. 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 Yakinkan saudara. Para murid-murid tidak percaya saudara. Tidak percaya kalau Yesus akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Semua murid-murid saudara. Ya, sekali lagi saudara yang dikasih, tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau mereka percaya saudara, mereka akan berbondong-bondong ke kubur Tuhan Yesus. Untuk apa? Mari kita pergi ke kubur Yesus, berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus.